Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zumi Lestari dari kelompok 3 penilaian pembelajaran akan menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup penilaian. Adapun pengertian ruang lingkup penilaian akan dijabarkan pada slide berikutnya. Ruang lingkup penilaian pembelajaran. Nah, dalam sistem pendidikan nasional, rumusan tujuan pendidikan menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benjamin S. Bloom yang secara garis besar dibagi menjadi 3 ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Nah, jadi dalam ruang lingkup penilaian pembelajaran itu dibagi menjadi 3 ranah. Adapun ketiga ranah tersebut akan saya jelaskan satu persatu pada slide berikutnya. Ranah yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif ini berhubungan dengan kemampuan intelektual dan kemampuan berpikir, seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa. Adapun tingkatan atau tataran dalam ranah kognitif ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan adalah kemampuan mengingat atau kemampuan mengungkapkan kembali informasi yang telah dipelajari atau recall. Nah, jadi kemampuan paling dasar atau pertama yang dipelajari siswa yaitu mengingat atau mengetahui. Yang kedua yaitu pemahaman atau comprehension. Pemahaman adalah kemampuan untuk memberi arti pada suatu objek atau subjek pembelajaran. Nah, setelah siswa tahu tentang apa yang telah dipelajari, siswa akan paham. Tidak hanya tahu, jadi dalam pemahaman ini siswa mengerti benar-benar apa yang telah dipelajari. Kemampuan yang ketiga yaitu penerapan atau application. Penerapan adalah kemampuan untuk menggunakan konsep prosedur pada situasi tertentu. Nah, setelah siswa paham dengan apa yang dipelajari, siswa akan menerapkan apa yang telah dipelajarinya untuk diterapkan pada kehidupan atau pada pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, analisis. Analisis adalah kemampuan menguraikan atau mengiris-iris suatu bahan pelajaran ke dalam bagian-bagian atau unsur-unsur serta hubungan antara bagian bahan itu. Nah, setelah siswa tadi menerapkan kemampuannya, siswa akan menganalisis. Jadi, saat siswa paham itu, siswa menerapkan dan menganalisis. Menganalisis ini mengkaji lebih luas tentang pengetahuan yang didapatnya. Selanjutnya yaitu sintesis. Sintesis adalah kemampuan untuk menghimpun atau meramu bagian-bagian ke dalam suatu keseluruhan yang bermakna, seperti merumuskan tema, rencana, atau melihat hubungan abstrak dari berbagai informasi yang tersedia. Nah, setelah tadi siswa menganalisis, selanjutnya siswa itu menghimpun ke bagian-bagian yang bermakna. Selanjutnya yaitu evaluasi atau evaluation. Evaluasi adalah tujuan yang paling tinggi dalam ranah kognitif. Tujuan evaluasi ini berkenaan dengan kemampuan memberikan pertimbangan atau judgement terhadap sesuatu berdasarkan maksud atau kriteria tertentu. Ranah yang kedua yaitu ranah afektif. Ranah afektif ini berkenaan dengan nilai-nilai sikap dan apresiasi pada proses pembelajaran. Adapun tingkatan dalam ranah afektif ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu penerimaan atau receiving. Penerimaan adalah sikap kesadaran atau kepekaan seseorang terhadap gejala, kondisi, atau suatu masalah. Nah, jadi sikap yang pertama yaitu bagaimana seseorang itu menerima suatu keadaan, masalah. Terkadang contohnya seperti siswa diberikan masalah dalam proses pembelajaran, diberikan soal, itu bagaimana cara siswa menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua yaitu merespon atau responding. Merespon atau menanggapi rujukan oleh kemauan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tertentu. Nah, dalam proses pembelajaran ke-13 ini sangat diperlukan proses merespon, karena dalam proses merespon ini membuat siswa aktif dalam kelas, yaitu bagaimana siswa bertanya tentang pelajaran, bagaimana kemauan siswa untuk menanyakan hal-hal pelajaran yang belum dimengerti, terus kemampuan merespon dengan teman, contohnya dalam membantu teman yang kesusahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kemampuan menilai atau evaluating.
Tujuan dari kemampuan ini berkenaan dengan kemampuan untuk memberi penilaian atau kepercayaan kepada gejala atau suatu objek tertentu. Nah, setelah tadi siswa diberi gejala atau masalah, itu bagaimana siswa menilai kejadian tersebut, bagaimana siswa menganalisisnya, bagaimana siswa menyelesaikan masalah tersebut. Terus seumpamanya dalam pembelajaran itu juga ada penilaian teman. Nah, itu bagaimana siswa menilai teman dalam lingkup kelas. Yang keempat, selanjutnya yaitu mengorganisasi atau organization. Tujuan dari mengorganisasi ini berhubungan dengan organisasi dengan pengembangan nilai ke dalam sistem organisasi tertentu, termasuk hubungan organisasi antar teman. Nah, jelas kemampuan organisasi ini terjadi pada pembelajaran saat berkelompok. Tapi meskipun begitu, saat siswa tidak belajar dengan proses kelompok dalam individu siswa, bagaimana siswa itu dapat berorganisasi itu dengan teman-teman sekelasnya semua. Jadi siswa itu dapat bersosialisasi kepada semua, tidak memilih-milih teman. Selanjutnya yaitu karakterisasi nilai atau characterization of by value or value set. Tujuan ini adalah mengadakan sintesis dan internalisasi sistem nilai dengan pengajian secara mendalam. Nilai-nilai yang dibangun itu dijadikan pandangan atau falsafah hidup serta dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Ranah yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik yaitu ranah yang berhubungan dengan nilai-nilai sikap dan apresiasi. Adapun tingkatan dari ranah psikomotorik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan atau set. Kesiapan berhubungan dengan kesediaan untuk melatih diri tentang keterampilan tertentu yang dinyatakan dengan usaha. Contohnya yaitu melaporkan kehadirannya saat di absen, mempersiapkan alat dan bahan saat bekerja kelompok. Selanjutnya, menjawab pertanyaan dengan jawaban yang tepat. Nah, bagian yang kedua yaitu meniru atau imitation. Meniru atau imitation adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan contoh yang diamatinya walaupun belum mengerti hakikat atau makna dari keterampilan itu. Dalam hal ini contohnya yaitu meniru cara berpidato atau berpuisi yang baik dengan melihat contohnya itu bisa dari gurunya sendiri yang melakukan praktek secara langsung ataupun melihat dari video. Selanjutnya yaitu membiasakan atau habitual. Membiasakan atau habitual yaitu seseorang dapat melakukan suatu keterampilan tanpa harus melihat contoh, sekalipun ia belum dapat mengubah polanya. Yang keempat yaitu menyesuaikan atau adaptation. Menyesuaikan atau adaptation yaitu seseorang mampu melakukan modifikasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan atau situasi tempat keterampilan itu dilaksanakan. Yang kelima yaitu menciptakan atau organization. Menciptakan atau organization di mana seseorang itu sudah mampu menciptakan sendiri suatu karya. Nah, menciptakan ini merupakan keterampilan yang paling sering digunakan saat pembelajaran keterampilan. Contohnya yaitu dalam proses pembuatan karya-karya 2 dimensi ataupun karya-karya 3 dimensi. Saya, Ilma Mastoro absen 16, akan menjelaskan tentang macam-macam bentuk penilaian. Yang pertama adalah penilaian autentik. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan untuk menilai hasil belajar siswa untuk ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Siswa diminta untuk menerapkan teori atau konsep dalam keadaan yang sebenarnya sesuai dengan keterampilan dan kemampuan yang telah mereka miliki. Selanjutnya adalah penilaian diri. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan oleh peserta didik secara reflektif. Penilaian diri disebut juga dengan self-assessment. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan oleh siswa dalam menilai kegiatan atau pekerjaan yang telah mereka lakukan sendiri. Penilaian diri ini melatih siswa untuk bersikap jujur. Selanjutnya adalah
adalah penilaian berbasis portofolio. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan proses belajar siswa, termasuk penugasan, perseorangan, ataupun kelompok. Selanjutnya adalah ulangan. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar siswa. Yang nomor 5 adalah ulangan harian. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur kompetensi belajar siswa setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang macam-macam bentuk-bentuk penilaian yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Mbak Ilma. Nah, selanjutnya terdapat macam-macam bentuk-bentuk penilaian, yaitu UTS. UTS atau ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi dari peserta didik setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di tengah semester. Nah, cangkupan yang terdapat di UTS ini meliputi seluruh indikator yang mewakili seluruh KD. Nah, selanjutnya yaitu ada ulangan akhir semester. Ulangan akhir semester atau UAS adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh guru atau pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Nah, cangkupan ulangan akhir semester ini meliputi seluruh indikator yang mewakili semua KD pada semester tersebut. Selanjutnya yaitu ujian atau ulangan tingkat kompetensi atau disingkat sebagai UTK. UTK adalah kegiatan pengukuran yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi dari peserta didiknya. Cangkupan dari UTK ini meliputi sejumlah kompetensi dasar yang mewakili kompetensi inti pada tingkat kompetensi tersebut. Selanjutnya yakni ada UN. UN atau ujian nasional yaitu suatu kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik di dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan yang dilaksanakan secara nasional. Jadi ujian nasional ini dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Selanjutnya yakni terdapat ujian sekolah atau ujian madrasah. Ujian sekolah atau madrasah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi yang dilakukan di luar UN atau di luar kompetensi yang diujikan pada UN dan dilakukan oleh satuan pendidikan. Nah, mungkin itu tadi materi tentang macam-macam bentuk-bentuk penilaian yang bisa saya sampaikan. Kemudian materi berikutnya yaitu tentang contoh dari bentuk instrumen penilaian. Akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Izzuddin. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya yaitu tentang contoh instrumen penilaian. Yang pertama yaitu tentang contoh instrumen observasi atau lembar pengamatan. Di sini ada contoh lembar pengamatan lari 100 meter. Berikut tabel dari lembar pengamatan. Selanjutnya yaitu ada contoh instrumen penilaian tugas atau project. Dalam penilaian project setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama tentang kemampuan pengelolaan. Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. Yang kedua yaitu tentang relevansi, kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Dan yang ketiga yaitu ada keaslian, dalam artian proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya dengan bimbingan pendidik dan dukungan berbagai pihak yang terkait.
Contoh dari soal tugas proyek biologi mengenai isu saling temas, sains, lingkungan, teknologi, masyarakat di sekitar tempat tinggal peserta didik. Contoh soal: carilah isu saling temas, sains, lingkungan, teknologi, masyarakat yang berkembang di sekitar tempat tinggalmu. Rencanakan penelitian, lakukan penelitian, dan buatlah laporan hasil penelitian. Dalam membuat laporan, perhatikan kebenaran informasi atau data, kelengkapan data, sistematika laporan, dan penggunaan bahasa. Catatan isu berhubungan dengan pro kontra. Selanjutnya yaitu ada contoh instrumen penilaian tugas produk. Penilaian produk terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan. Dalam tahap persiapan, penilaian kemampuan peserta didik dalam merencanakan, menggali, mengembangkan gagasan, dan mendesain produk. Yang kedua yaitu ada tahap pelaksanaan atau pembuatan produk. Dalam pembuatan produk ini, penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik pembuatan. Yang ketiga yaitu ada tahap penilaian hasil karya atau appraisal, dilakukan terhadap karya atau produk yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan. Sedangkan skor untuk setiap tahap dapat diberi bobot, misalnya untuk persiapan 20%, pelaksanaan 40%, dan hasil 40%. Contoh soal produk pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yaitu membuat poster tentang anti narkoba. Yang selanjutnya yaitu tentang contoh instrumen inventory menggunakan skala beda berdiferensi semantik. Petunjuknya, berilah tanda centang pada kolom berikut sesuai dengan pilihanmu terhadap pembelajaran ekonomi. Kolom A, B, dan C cenderung mendekati pernyataan di sebelah kiri, sedangkan kolom E, F, dan G cenderung mendekati pernyataan di sebelah kanan. Berikut tabel tentang instrumen inventory. Contoh instrumen inventory menggunakan skala Likert, misalnya untuk kegiatan yang berhubungan dengan mata pelajaran sejarah petunjuk, bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan pendapatmu. SS sama dengan sangat setuju, S setuju, TS sangat setuju, dan STS sangat tidak setuju. Berikut contoh inventory skala Likert. Yang selanjutnya, contoh instrumen penilaian diri atau kuesioner. Misalnya untuk kegiatan yang berhubungan dengan mata pelajaran biologi. Petunjuknya, isilah semua pernyataan dengan jujur, berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan kenyataan. TP sama dengan tidak pernah melakukan, JR sama dengan jarang melakukan, KD sama dengan kadang-kadang melakukan, SR sama dengan sering melakukan, dan SL sama dengan selalu melakukan. Berikut contoh tabel dari instrumen tersebut. Selanjutnya yaitu ada contoh instrumen penilaian lembar pengamatan. Contoh instrumen ini dapat dilakukan antar teman untuk kegiatan diskusi kelompok mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Petunjuk, pada waktu melakukan diskusi, amatilah perilaku temanmu dengan cermat, berilah tanda centang pada kolom yang sesuai, iya atau tidak, berdasarkan hasil pengamatanmu. Berikut contoh dari instrumen pengamatan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton video penjelasan materi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangannya, kelompok kami mohon maaf. Dan
warahmatullahi